Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu ditulungi Allah. Keluarga kita ditulungi Allah. Anak-anak kita terutama semoga ditulungi Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan ngaji surat Al-Baqarah ayat 271. Surat Al-Baqarah ayat 271. Barangkali mau ikut nyemak di HP-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. In tubdus sadaqati, jika kamu menampakkan sedekahmu, fani imaya, itu baik. Jadi kalau sedekah ditulis menurut Allah baik itu. Ada orang nyumbang ke masjid Baitus Salam, uangnya sak gepok gitu. Biasanya kalau sak gepok itu sumbangan calon-calon itu. Nanti kalau nggak jadi dijaluk mana? Nah itu kalau ada orang sedekah uangnya nampak gitu, boleh itu, baik itu. Wa imtufuha, tapi kalau kamu menyembunyikan, waktu tuhal fuqara, ketika kamu memberi sumbangan ke fakir miskin, ke masjid, ke yatim, itu sembunyi-sembunyi, dilebokne kotak amal gitu, nggak ada yang tahu. Fani imaya, fahuwa khairul lakum, itu juga baik. Jadi sama-sama baik. Orang sedekah kelihatan baik, ada sedekah sembunyi-sembunyi baik juga. Yang tidak baik itu yang usaha lusul gak nate sedekah itu, ngedabrus tok itu. Muga-muga wonge kata kowe. Jadi kan ada orang itu senengane usul, ngeritik, tapi dia sendiri gak berbuat. Kereweken to. Tapi ya dimong ae wong jenenge jamaah. Hai, ada yang mau sedekah ini, sarapan ini sudah ketok ini. Ojo dikritik.
kok gak melu urunan karena ngemplok yang kritik. Boleh memang. Sodako ini dari Bu Haji Salama, ini Bu Haji Endang, ini boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu niat pamer, niat riak. Tapi itu yang tahu kan yang lihat, yang lain nggak ngerti. Jangan suudzon. Sekarang ini zamannya zaman orang sok pinter orang. Sengane nyalane wong, ngritik wong. Nah, mudah-mudahan Baitul Salam ini termasuk jamaah sing adem ayem lah. Wis meneng ae wis. Wong arep mlebu swarga kok gegeran. Nyantai ae. Sholat, ngaji, mari ngaji sarapan. Kalau kau no, ya gak usah takon. Ya apa Bukhari, gak ono sarapan nih. Lah sampean gak urunan. Jadi dan dari ayat ini para sahabat Nabi itu akhirnya cara memahaminya itu bukan hanya sodako. Sampean baca tafsir Ibnu Katsir. Sahabat Nabi itu karena ayat ini ya, ada yang baca Quran itu sengaja keras. Itu yang ditampakkan itu tadi. Ada yang baca Quran itu diem, ya ada suaranya tapi pelan. Dan dua-duanya bagus itu. Dua-duanya bagus. Kan ada orang baca Quran deres itu rodok banter titik gitu sambil nunggu Jumatan atau apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh itu. Tapi itu ganggu orang sholat, Pak. Jare sopo? Kalau sampean itu hanya kata-kata suara itu merasa terganggu, ya setiap waktu mlebu masjid gak ono sepeda motor liwat di stopi. Sepeda motor rang masa terus ganggu itu. Atau gimana Pak? Dijual aja sepeda motornya. Ojo ngono menghukumi itu. Bagi pasangin ini yang ganggu loh Pak kalau orang mau sholat terus hanya terpancing suara. Allah kipasnya wah. Akhirnya artinya muni kan kebanteran kipasnya. Aku isok masuk angin nih. Ya, semuanya itu tergantung hatinya. Ada yang nggak baca Quran itu nggak banter. Yes, sekedar telinganya sendiri dengar pelan. Dan dari ayat ini juga Abu Bakar sama Umar itu nggak sama. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu kalau habis sholat baca zikir kayak tadi itu, nyaris nggak ada suaranya. Ya baca zikir tapi nggak ada suaranya. Astagfirullahaladzim. Dibaca sendiri-sendiri. Tapi Umar bin Khattab itu nggak begitu. Banter kalau Umar itu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa. Ya kayak tadi itu. Apa siapa yang imam itu? Apa Takmir itu? Itu kayak Umar bin Khattab itu. Sampean nggak usah menyalahkan, guru ngaji akeh kok wis nyalahno. Jadi kalau ada orang habis sholat imamnya baca sendiri-sendiri, itu alirannya Abu Bakar. Ada orang habis sholat keras, astagfirullahaladzim. Nah, itu alirannya Umar bin Khattab itu. Ya kali ayat ini. Sampai pelajari itu tafsir. Banyak tafsir lah.
Dan itu sebutannya Allah, fahuwa khairul lakum. Semuanya itu baik. Yang tidak baik itu yang lamcing gitu loh Pak. Ngerti lamcing Pak? Salam lencing gitu. Assalamualaikum surut langsung boleh itu. Itu mulai katanya gurung nyatu terus kaget bisa. Loh, gurung tak catat terus gak ono arek. Akhirnya ditulis sudrun. Makanya kalau orang ngaji terus wawasannya tambah terus jembar Pak. Pikiran itu enak, hati juga enak, nggak gampang nyalahkan orang. Tapi kalau orang itu cuma itu tok, mesti gegeran senengannya itu. Ya karena memang tahunya itu ya cuma Surabaya, Jakarta nggak tahu. Kan CC orang yang tahu Jakarta, tahu Surabaya, tahu Palembang, nah, itu kan lain-lain. Mudah-mudahan kita senang ngaji dan tambah wawasan. Yang kedua wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Sedekah itu bisa menghapus kesalahan. Sedekah itu. Dan ini yang dawuh Allah ini. Ya kalau bacaannya terkenal ya istighfar itulah. Yang paling bagus ya sayyidul istighfar. Tapi ternyata untuk menghapus dosa itu enggak cuma tobat, tapi sedekah. Makanya ada dawuhnya Rasulullah itu, as-shadaqatu afdalu minad du'a. Sedekah itu lebih baik daripada berdoa, Pak. Selama ini kan orang itu senengane ndonga tok tapi mau wedine pancet. Muga-muga wong tekoi. Tenan ndonga suwi tapi sedekah itu witik. Ndonga akeh. Tapi nek sedekah dikit. Gak imbang itu. Jadi kalau Rasulullah itu ya sedekah ya berdoa. Malah kata Nabi lebih baik sedekah daripada doa itu. Dan itu memang yang paling sering terjadi ya begitu. Makanya Jumatan masjid itu gede cuma dapat 3 juta, 4 juta. Ini biasanya berapa juta Pak kalau Jumat? Kotak amal itu berapa? 7 sampai 8. Oh alhamdulillah lah. Pantes ini. Ada kadang-kadang itu masjid itu puas itu 2 juta, 3 juta. Itu berarti jamaah sing Jumat tadi medit-medit itu. Kotaknya disurung tok. Sampai mumet. Kalau sampean kepingin hidup ini barokah, orang baca Quran itu bagus, orang sholat kayak kita tadi itu bagus, orang baca zikir bagus. Tapi jangan lupa sedekah itu satu paket sama sholat. Zakat, infak, sedekah itu satu paket. Sebab di Quran itu setiap perintah sholat mesti digandengi zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Gak pernah ada perintah sholat berdiri sendiri itu gak ada. Selalu satu paket.
Ya sholat, ya sedekah, ya zakat. Nah, kelemahan orang Islam itu, Pak, ya di situ. Sholatnya tawakun, bahkan saking tekun itu senengane nyalahno wong. Tapi mau wedine kaya setan. Astagfirullah. Masya Allah. Iku sing gak ada ruwet Islam itu ya orang-orang itu. Itu ruwet itu. Dadekno pengurus ya ruwet, usul tok. Jadi jamaah ya ruwet wis, ngeritik tok. Dia gak berbuat apa-apa. Padahal sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah itu Maha tahu apa yang dilakukan manusia. Ini ada kisah barokahnya sedekah. Kisah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada, dan ini kisah ini di Sahih Bukhari. Ada suami istri melarat zaman Nabi Musa. Kalau di Sahih Bukhari otomatis yang cerita ya Rasulullah. Akhirnya istrinya itu bilang sama suaminya, "Mas, kita ini kan umatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu kan nabinya Allah, dekat sama Allah. Selama ini kita doa-doa enggak dikabulkan, Mas. Pancet melarat. Ayo minta didoakan Nabi Musa." Suaminya setuju. Ya sudah, ayo. Akhirnya suami istri ini menghadap Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, saya ini kepingin kayak sahabat-sahabat yang lain. Saya jadi melarat ini sudah lama. Wis bosen tadi mau melarat. Tolong Nabi Musa didoakan minta sama Allah. Kalau jenazahnya berdoa, insya Allah dikabulkan. Tolong. Ini banyak nyamuknya ini, Pak. Dibuat sembunyi nyamuk memang biasa gini ini. Disemprot baygon mestinya tadi itu. Akhirnya Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, sahabat saya ini tolong diberi kemurahan rizki." Karena yang berdoa Nabi Musa diijabahi sama Allah. Tapi ada syarat. Bahasa gampangnya ginilah, Nabi Musa, doamu saya terima, dan sahabatmu akan cepat jadi orang kaya, tapi cuma setahun. Setelah setahun kembali melarat lagi. Akhirnya Nabi Musa ya jujur, ya doa saya tadi untuk kamu diterima Allah. Kamu katanya Allah akan kaya tapi cuma setahun. Sing lanang nolak sing wedok. Ya apa Dik? Jare sing wedok, gak apa Mas? Mosok melarat kok selamanya. Ya wis lothong setahun dadi wong sugih. Mari langsung tuku Alphard Mas. Wis langsung tuku kene wis pikirane wong wedok. Ya Nabi Musa terima kasih, gak apa-apa setahun pokoknya nanti sugih. Ya sudah, pulangan. Akhirnya pulang. Ternyata betul, wah usahanya itu Masya Allah maju pesat, langsung kaya. Nah ketika puncak kayanya itu kira-kira dapat 3-4 bulan, istrinya mengingatkan, "Mas, enak jadi wong sugih. Cuma saya Mas, karena kurang 7 bulan. Bareng ngono melarat maneh. Lah terus ya apa lu menurutmu?" Wis ngene Mas,
Kita ini kan mau melarat. Mumpung sugih, ayo sing loman. Mumpung sugih. Gak urung ya melarat maneh. Terus mari kita membuat rumah singgah. Rumah singgah. Jadi kalau ada, ya kalau zaman dulu kan banyak musafir. Rumah singgah. Nanti kalau ada orang lewat musafir masuk rumah itu mau nginep berapa hari, dilayani, makan gratis, mandi gratis, semuanya gratis. Oh sugih. Kata suaminya, setuju. Iya, gak urung ya melarat maneh. Betul. Wah, akhirnya membuat rumah singgah itu, dikasih menu makanan mau macam-macam lah. Wis, kalau bahasa sekarang mungkin prasmanan lah. Sehari 3 kali. Wis disewa itu yang namanya catering itu. Tiap hari itu. Jadi akhirnya dia ini sibuk melayani tamu, merawat tamu, memuliakan tamu. Nah, genap 1 tahun. Ternyata usahanya tambah maju. Istrinya itu ngeling nih, Mas. Iki wis lebih 1 bulan. Kok gak melarat, Mas? Sing lanang lali balik-balik. Mulai kate lali. Wis ditungakno mulai kate lali. Loh, karena tambah kaya, akhirnya Nabi Musa itu berdoa, ya Allah, ini sahabat saya katanya sugih setahun, ini sudah hampir 2 tahun nih, tambah kaya ini. Akhirnya malaikat Jibril memberitahu, Sa itu ya Musa itu, ya apa umatmu gak tambah sugih, wong sedekah tambah mempeng, tambah seneng sedekah. Lah terus katanya setahun gak jadi, dibatalkan sama Allah. Allah itu loh sampai malu kalau membuat dia itu melarat, karena kekayaannya untuk menjamu orang musafir, menyenangkan orang, memuliakan orang. Allah sendiri malu kalau membuat dia melarat. Wah, sing enak kata omongnya ya arek iku. Jare Nabi Musa, kok nak tak omongi tambah. Kok akhirnya malah melarat maneh, jarno ben tambah lomat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang diberi rizki barokah, diparingi keluarga yang barokah. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamuke akeh to, Mas. Besok disemprot to, Mas. Iki mari ngendelek nyamuk terus gorene nyamuke melok. Oh iya. Kami persilahkan kepada jamaah sekalian untuk menikmati hidangan yang telah kami siapkan yang ada di sisi timur. Monggo.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi kegiatan pengajian rutin Ahad pagi, hari ini hari Ahad di bulan Agustus terakhir bersama beliau Al-Mukarram Haji Imam Hambali. Sampai berjumpa dengan kegiatan pengajian di minggu-minggu mendatang. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Masjid Baitus Salam Surabaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.